Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam jumpa saya selalu untuk kita semua. Kali ini dalam Celoteh Iman saya mengajak bagaimana kita hidup dari sabda Allah. Dalam kitab suci tersimpan sabda Allah yang hidup dan selalu aktual bagi kehidupan manusia. Dalam kitab suci Allah berbicara kepada kita. Ketika kitab suci dibaca, kita mendengarkan sabdanya, menanggapi sabdanya yang telah disampaikan kepada kita itu. Kita mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Tetapi apa yang disampaikan Allah dalam pembicaraan itu dan apa yang dapat kita dengar darinya? Allah memperkenalkan siapa dirinya, apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita, menghibur kita ketika sedih dan patah semangat, menegur kita ketika melakukan kesalahan. Karena itu, sediakanlah waktu untuk membaca kitab suci dan bacalah dan biarkan Allah menyapa kita dalam setiap kesempatan hidup kita. Tujuan utama membaca kitab suci adalah mendengarkan sabda Allah dan hidup dari sabda itu. Tujuan ini terdengar muluk dan tidak mungkin dapat tercapai. Tetapi sekalipun tidak tercapai bila orang tekun membacanya, orang akan dapat merasakan hal itu terwujud dalam dirinya. Sabda Allah yang berdaya perlu menjadi kawan karib setiap orang beriman. Waktu lahir, waktu hidup, dan waktu berpulang kepada sang sumber dan asal sabda Allah itu. Sebab kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, sabda Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, Konsili Vatikan kedua mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan seringkali membaca kitab suci ilahi memperoleh pengertian yang mulia akan Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Namun hendaknya mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab kita berbicara dengannya bila berdoa. Kita mendengarkan dia bila membaca amanat-amanat ilahinya. Apa yang harus dilakukan supaya kita dapat mengenal Kristus? Kita akan lebih mengenal Kristus bila lebih sering meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan Yesus dan mendengarkan Dia bersabda kepada kita. Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, Tuhan Yesus memang telah mulia di sisi Bapa di surga, tetapi Ia senantiasa hadir menyertai kita. Secara istimewa, Tuhan Yesus hadir di dalam sabdanya yang tertulis dalam kitab suci. Dalam perayaan Ekaristi, setelah membacakan kitab suci, imam atau lektor menyampaikan seruan, "Demikianlah sabda Tuhan." Seruan ini mengungkapkan keyakinan gereja bahwa ketika kitab suci dibacakan, Tuhan sendiri hadir dan bersabda. Hanya hal yang sama terjadi ketika kita membaca kitab suci, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Tuhan sendiri hadir dan berbicara kepada kita. Ketika Tuhan bersabda, kita mendengarkan dan berusaha untuk memahami sabda itu. Kita juga berusaha untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya